Elsa Eliana dari Sosiologi 2019B. Kali ini saya akan berusaha menjelaskan teori kritis dari Max Horkheimer tentang individu, masyarakat, dan teori sosial. Ketika filsuf kontemporer berbicara tentang manusia, sering mereka menyatakan bahwa masalah dasar tentang ada sebagaimana adanya merupakan pokok persoalan yang terpisah dari persoalan tentang manusia. Pandangan yang demikian menurut Horkheimer merupakan satu titik bijak berfilsafat yang keliru. Pemahaman objektif tentang ada yang sesungguhnya bagi Horkheimer tidak akan dapat diraih bila tidak dipahami terlebih dahulu. Dengan titik bijak yang demikianlah, Horkheimer membangun teorinya tentang manusia, masyarakat, metode untuk memahami masyarakat. Pokok persoalan yang mengkonstruksi teori sosial Horkheimer akan dibahas satu persatu. Diawali dengan pemahaman Horkheimer tentang hubungan antara individu dengan masyarakat, hingga konsekuensinya pada teori sosial yang dibangunnya. Bagi Horkheimer, individu dan masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan antara individu manusia dengan masyarakatnya merupakan hubungan dialektis. Karakter manusia mencerminkan perubahan dalam masyarakat, dan masyarakat itu sendiri dipaksa secara konstan untuk mengubah dirinya dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Kecenderungan Horkheimer untuk menolak pemahaman polar antara individu dan masyarakat secara epistemologis berakar pada penolakannya atas pemisahan subjek pengetahuan dan objek pengetahuan, karena pemisahan yang demikian membawa masalah ganda, yaitu pada satu sisi munculnya ilusi tentang otonomi subjek, pada sisi lain ilusi tentang independensi objek. Dalam konteks perkembangan teori sosial, Horkheimer memiliki titik bijak yang berbeda dalam memandang hubungan antara individu dan kelas. Bagi Horkheimer, individu seperti halnya kelas, sekarang sudah terintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, menurutnya, sikap kritis untuk melawan fasisme, Stalinisme, dan lain-lainnya merupakan hak dan kewajiban setiap manusia yang berpikir. Horkheimer mengibaratkan dunia bebas sebagai pulau di dalam ruang waktu, dan pengerusakan terhadapnya di dalam lautan aturan dengan kekerasan berarti juga pengerusakan terhadap kebudayaan yang di dalamnya teori kritis merupakan satu bagian. Masyarakat rasional yang memungkinkan individu berpikir bebas merupakan cita-cita Horkheimer. Pendirian yang demikian itu akan berpengaruh pada pandangan Horkheimer tentang kedudukan ilmu sosial dalam perkembangan masyarakat. Horkheimer banyak mengadopsi berbagai konsep dasar dari filsuf sebelumnya, mulai dari Hegel. Horkheimer mengambil konsep tentang negasi, titik bijak eksistensi manusia secara material sebagai dasar kesadaran manusia dipinjam Horkheimer dari Feuerbach. Dari Marx, Horkheimer juga belajar tentang pentingnya historisitas dan praksis dalam teori sosial. Dari butir-butir pemikiran tersebut, Horkheimer sampai pada formulasi bahwa ilmu sosial itu harus mampu merangkum hubungan antara subjek dan objek, bagian dari keseluruhan partikulari dan universalia secara historis. Ilmu sosial harus mampu menangkap keterkaitan antara dua aspek, manusia dan di luar manusia, individu dan kelas, dan pokok persoalan metodologis dan substantif sebagai satu kesatuan. Teori sosial dalam perspektif teori kritis dimengerti selalu dalam konteks kultural historisnya, dan oleh karenanya teori kritis menentang kecenderungan ke arah objektivisme yang menerima satu penjelasan atau eksplanasi teoritis berlaku sekali untuk selamanya. Walaupun teori kritis menuntut eksplanasi khusus untuk setiap fenomena sosial, hal ini
Tidak berarti bahwa teori kritis menerima relativisme. Setiap eksplanasi sosial selalu objektif, dalam arti merujuk pada konteks kultural historis tertentu, dengan latar belakang sikap metodologis yang demikian. Itulah Horkheimer masih memberi ruang penghargaan terhadap kriteria konvensional dalam penentuan ukuran edukasi teori dan penelitian ilmiah. Misalnya terkait dengan konsistensi logis, kejelasan metodologis, hasil yang dapat direproduksi kembali, atau kapasitas validitas intersubjektif. Namun karena setiap perspektif tertentu ditentukan oleh titik pijak tertentu, maka dalam rangka menangkap keseluruhan ataupun konteks bagian dalam totalitas, menurut Horkheimer diperlukan satu pendekatan yang interdisipliner. Seperti pada kebanyakan keluarga yang memiliki kedekatan dengan asisten rumah tangganya, bahkan memperlakukan asisten rumah tangga tersebut seperti bagian dari keluarga mereka sendiri. Majikan dan pembantunya merasa lebih tidak canggung karena perbedaan kelas. Bahkan dari beberapa kasus, banyak majikan yang mengajak bermain pembantunya layaknya seperti sahabat mereka sendiri. Ada juga seorang majikan yang sedih ketika pembantunya pulang kampung lama karena mereka menganggap pembantunya seperti tempat berbagi cerita dan lain-lainnya. Dan karena kebiasaan setiap hari bertemu, lalu akan menjadi jarang bertemu, membuat mereka merasakan kehilangan suatu keluarga. Misalnya saja artis berinisial G. Artis tersebut seringkali terlihat begitu akrab hingga hangout berdua dengan pembantunya. Bahkan mereka tidak canggung lagi untuk melakukan photo box yang membuatnya tidak terlihat seperti antara majikan dan asisten. Ia pun bahkan sempat menyempatkan diri menghadiri pernikahan pembantunya tersebut karena merasa perlu ikut bahagia melihat salah satu orang yang dianggapnya keluarga menikah. Dari peristiwa seperti itu, terlihat jelas bahwa ketidakadanya jarak kelas yang memisahkan mereka sesuai pada teori Max Horkheimer yang telah dijelaskan sebelumnya. Itulah beberapa hal yang saya jelaskan mengenai teori kritis Max Horkheimer tentang teori sosial, individu, dan masyarakat. Cukup sampai di sini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.